Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Katrina Randa, calon guru penggerak angkatan yang ke-10 dari UPT SMK Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hidayah. Beliau adalah guru IPA di UPT SMK Karadeng. Assalamualaikum Bu Hidayah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Ibu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Ya, jadi ini sebagai persiapan awal ya, sebagai nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Ibu ya? Iya Bu ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat kemarin, itu saya buat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan peristiwa difusi dalam zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat model partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu menerapkan konsep pergerakan partikel dalam menjelaskan fenomena. Oke, baik. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Iya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan observasi? Ya, baik Bu, untuk area pengembangan di situ saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana yang pertama adalah pengetahuan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian peserta didik juga mampu mendeskripsikan peristiwa difusi dalam zat cair dan zat gas dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk area keterampilan, di mana peserta didik dapat membuat model partikel zat padat, zat cair, dan gas, dan mampu menerapkan konsep pergerakan partikel dalam menjelaskan fenomena alam. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini adalah pengetahuan dan keterampilan ya pada peserta didik. Iya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya, Bu. Ya, oke, baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil dan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa di kelas. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Untuk metodenya yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Iya Bu. Ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Iya. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL, Iya. Kemudian juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian dengan penugasan dan tanya jawab Ibu ya. Iya. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan beragam bentuk materi perubahan wujud zat. Di situ saya ada video, teks, kemudian audio, gambar, dan ada juga LKPD.
terus ada slide presentasi, PowerPoint, dan juga laptop. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, tanggal berapa, dan jam ke berapa, Bu? Kebetulan saya ada jadwal hari Senin, tanggal 9 September, di jam ke pertama dan kedua. Oke, jadi nanti hari Senin, tanggal 9 September di kelas 7A, jam pertama dan kedua, Ibu ya? Iya, Bu. Oke, baik, Bu. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya dalam pendidikan guru penggerak ini, Bu ya. Ya, baik, Bu. Ya, sebelum kita akhiri, Bu, percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mendapatkan gambaran seperti media apa yang saya akan gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan nanti itu saya akan mempersiapkan mulai dari sekarang. Saya mendapatkan gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di observasi kelas minggu depan Bu ya. Iya Bu. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Hidayah. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, sebagai seorang yang beriman, yang punya agama, kita harus berdoa. Iya, berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Delmi pimpin doanya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Delmi, ya. Deo Valente, Dimas Anugratandi, Febrin Simben. Supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita akan ice breaking. Jadi caranya itu kalian berpasang-pasangan. Sudah? Sudah ada pasangannya semua? Sudah. Oke, kalau sudah ada, silakan berhadapan dan tatap-tatapan. Sudah? Sudah? Oke, yang dilakukan silakan masing-masing senyum kepada pasangannya selama 30 detik. Oke, silakan dilakukan. Sudah, apa yang dirasakan? Bahagia tidak? Senang? Relax? Oke. Sekarang materi yang akan kita pelajari adalah wujud zat dan model partikel. Namun sebelum kita memasuki materi, di sini saya sudah mengisi beberapa pemantik sebagai kesepakatan kelas. Yang pertama, menghormati guru dan teman sekelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan untuk meminta izin jika ingin berbicara. Sepakat? Sepakat. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang sopan. Sepakat? Kemudian, mengikuti proses pembelajaran dengan perasaan yang gembira. Sepakat? Sepakat.
Kemudian selanjutnya mengikuti proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Sepakat? Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan peristiwa difusi dalam zat cair dan gas dalam keseharian. Terus yang ketiga, peserta didik mampu membuat model partikel zat padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan konsep pergerakan partikel dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitar pelajar atau di sekitar kalian. Oke, jadi sekarang kalian sudah duduk bersama dengan kelompok kalian berdasarkan cara belajarnya. Jadi di kelompok sini itu adalah yang mempunyai cara belajar suka membaca. Kemudian yang di sana itu adalah kelompok yang suka belajar dengan menonton video. Kemudian di sini adalah kelompok apa? Mendengar. Ya, mendengar atau cara belajarnya itu dengan cara mendengar. Oke, sekarang saya untuk kelompok yang suka menonton dan yang suka mendengar, saya sudah kirimkan linknya di grup kelas, di grup WA, dan yang suka membaca, kalian sudah punya buku paket dan silakan dibaca. Untuk yang kelompok mendengar dan menonton, silakan dibuka dan dinonton, kemudian didengarkan. Oke, silakan dilakukan. Sudah. Oke, jadi kalian sudah mendapatkan materi tentang wujud zat melalui apa yang dibaca, kemudian apa yang dinonton, dan apa yang didengarkan. Nah, sekarang di sini saya mempunyai pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Ya, pertanyaan yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan zat? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Dimas. Zat adalah bentuk dari benda. Ada jawaban lain? Ya, silakan. Zat adalah wujud benda. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan zat. Jadi zat itu adalah wujud benda. Kemudian zat itu apa lagi? Bentuk dari benda. Paham? Yang lain? Oke, selanjutnya. Mengapa zat memiliki sifat-sifat yang berbeda? Ada kira-kira yang tahu? Oke, silakan Delmi. Karena memiliki atom yang berbeda. Iya, karena atomnya berbeda. Terus apa lagi? Oke, silakan Yitra. Apa? Karena mempunyai molekul yang berbeda. Jadi, zat itu memiliki sifat-sifat yang berbeda karena itu yang dua tadi berbeda, molekul dan atomnya. Nah, terus, ada yang tahu ada berapa bentuk wujud zat? Oke, silakan. Oke, ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, kemudian ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan difusi? Oke, silakan Pinoel. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang berhitungannya lebih banyak sedikit sampai ke area seimbang dan berkeseimbangan. Oke, jadi difusi itu adalah pergerakan partikel. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran diskusi, sekarang kita akan bermain tebak-tebak gambar. Nah, ini gambar apa ini? Gambar sedih atau gambar menangis. Ada yang begini ekspresinya sekarang? Tidak ada. Nah, kemudian ini gambar apa? Hah? Tertawa menunjukkan senang. Sekarang senang semua belajar IPA?
Yuk. Ini? Mantap. Kalau ini gambar apa? Senyum. Kalau ini? Senyum apa tertawa? Tertawa. Kalau ini? Senyum. Oke, silakan semuanya senyum. Sekarang saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Namun sebelumnya, oke, jadi sekarang sudah terbentuk 3 kelompok. Nah, di sini ada 3 LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian akan jawab berdasarkan materi yang sudah dinonton tadi, didengar, dan dibaca. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3. Jadi, apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang pertama kelompok 1. Oke, silakan. Nah, di sini. Oke, silakan dipresentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut hasil diskusi kami. Itu zat adalah berikut benda. Apakah yang kamu ketahui tentang perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat dari zat pada cair seperti es batu. Klasifikasi gambar di atas, manakah yang termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas? Yang termasuk zat padat yaitu batang kayu, balok kayu. Yang termasuk zat cair yaitu air di dalam botol aqua, air teh di dalam es gelas. Yang termasuk zat gas yaitu gas LPG dan gas di dalam balon. Sudah? Tutup video. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Selanjutnya kelompok 2. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok 1, itu jawabannya tadi sudah luar biasa, di mana zat itu adalah wujud, ya, wujud benda. Nah, kemudian perubahan zat. Contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian jumpai, misalnya es batu yang berubah menjadi cair. Nah, kemudian wujud zat itu ada 3. Satu apa? Padat, zat cair dan gas. Nah, itu untuk kelompok 1. Kemudian pada kelompok 2, di situ tadi disuruh untuk melengkapi tabel yang kosong, di mana ada wujud materi atau wujud benda. Nah, ada di situ 3. Ada wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kemudian bagaimana sifatnya? Nah, misalnya untuk wujud materi padat, sifatnya itu bagaimana kelompok 2? Bentuknya tetap. Kenapa bentuknya tetap? Karena pada zat padat itu mempunyai partikel yang rapat. Nah, misalnya mejamu ini benda cair atau benda padat? Benda padat. Ini meja bisa ditekan tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia mempunyai partikel yang rapat. Paham? Oke, kemudian untuk kelompok 3. Nah, di situ ada pertanyaan mengapa zat memiliki sifat yang berbeda-beda. Kira-kira apa alasannya? Karena memiliki molekul dan atom yang berbeda. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi untuk materi hari ini. Ada yang masih ingat apa itu zat yang sudah dipelajari? Zat adalah zat itu adalah bentuk dari benda. Wujud zat ada berapa? 3. Siapa yang bisa sebutkan 1? Oke, silakan Delmi.
Zat cair. Ya, zat cair. Ada yang tahu apa contohnya zat cair? Air. Air. Apalagi wujud zat selain zat cair? Ya, zat padat. Nah, kelompok 3. Apa contohnya zat padat? Meja. Apalagi? Kursi. Oke, ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Oke, Delmi silakan. Zat adalah bentuk wujud dari benda. 3 bentuk zat yaitu zat cair, padat, dan gas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Dimas. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari ini yaitu contoh perubahan zat dari zat padat menjadi cair yaitu es batu. Contoh zat cair air minum. Contoh zat padat baut kayu. Contoh zat gas LPG dan gas di dalam balon. Oke, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang wujud zat. Ada yang mau ditanyakan seputar materi wujud zat? Tidak ada? Oke. Oke, sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan tugas di rumah, yaitu kalian akan membuat model partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, model ini dibuat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk video. Nah, bisa dipaham? Oke, jadi pertemuan berikutnya di kumpul. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di percakapan pasca observasi bersama saya, Katrina Randa, CGP Angkatan 10 dari SMPN 1 Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Hidayah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Franky Dermuslintin sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10 Kabupaten Tanah Toraja. Selamat pagi Pak Franky. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Hidayah. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana dengan Ibu Hidayah? Ya, alhamdulillah baik. Ya, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Ya, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung? Ya, jadi di awal itu mungkin merasa tegang, canggung juga karena ada kamera mungkin dan belum terbiasa juga di depan kamera. Ya, Ya, mungkin begitu Bu. tapi alhamdulillah Bu ya sudah berjalan dengan baik ya. Ya, berjalan Ya. dengan baik. Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di pembelajaran dalam kelas? Iya, jadi tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang saya buat sesuai dengan perangkat pembelajaran.
Kemudian untuk area pengembangan dari segi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu di mana peserta didik dapat mampu menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian peserta didik juga mampu mendeskripsikan peristiwa difusi dalam zat cair, zat gas dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk keterampilan itu peserta didik mampu membuat model partikel zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat konsep pergerakan partikel dalam menjelaskan fenomena. Begitu. Iya, baik Bu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya, menurut saya berjalan dengan baik, namun mungkin tentunya masih ada banyak kekurangan. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik Ibu ya, namun masih ada kekurangan Ibu ya. Iya. Nah, menurut Ibu apakah kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi untuk kekurangan atau hambatan yang saya alami itu kemarin mungkin sama juga dengan guru-guru lain. Ya. Misalnya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif, misalnya dalam pembelajaran kelompok atau pada saat pembagian kelompok. Ya, baik Ibu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya atau kurang aktif seperti itu Ibu ya? Iya. Iya. Ya, kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok di mana jumlah siswa dalam satu kelompok itu terlalu banyak. Sehingga di situ saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat peserta didik. Misalnya saya bagi kelompok untuk diskusi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, kemudian ada yang audio visual dan kinestetik. Kemudian saya juga membuat lembar kerja siswa berdasarkan minat peserta didik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Oke, baik Ibu. Jadi catatan itu adalah catatan ke depan Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran Ibu ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan dan akan menggunakan gaya belajar masing-masing. Ya, ada yang kinestetik, auditori, dan audio visual. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Ibu ya. Oke, saya tunggu cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan, tapi secepatnya dilakukan. Oke, baik. Akan dilakukan secepatnya Bu ya? Iya. Oke. Bu Hidayah, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa cepat direalisasikan ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Franky Dermuslintin sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Baik, terima kasih Bu. Kesempatannya, jadi berdasarkan saya, jadi
percakapan pasca observasi ini dengan menggunakan prinsip coaching itu sudah sesuai dengan ya seharusnya sesuai dengan caranya. Kemudian di dalamnya itu saya mampu melihat dua poin, yaitu tentang area pengembangan diri dan perbaikan. Jadi, kalau dalam sebuah percakapan itu ada dua hal ini, itu sudah berjalan, boleh dikatakan berjalan baik. Kemudian di sepanjang percakapan ini saya melihat sudah ada prinsip kesetaraan. Jadi coach, Katrina yang berperan sebagai coach itu yang melaksanakan coaching itu sudah berjalan searah dengan coaching. Ini yang diobservasi ya, Bu. Memang sudah seharusnya seperti itu. Coach tidak menggurui, tapi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimana mampu membuat si coach menemukan solusi atau hal-hal yang perlu dikembangkan sesuai dengan keinginannya. Jadi, pertanyaan pemantiknya sudah sangat mampu membuat si mengeksplorasi apa yang ada pada dirinya. Jadi secara keseluruhan kalau proses coaching berdasarkan alur kita sudah sesuai, sudah di awal tadi dengan pertanyaan sampai pada target rencana. Tadi yang mungkin masih kurang sedikit pada target yang ditanyakan kepada coaching. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kali ini. Akhirnya rangkaian kegiatan proses coaching akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Franky sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Hidayah sebagai guru yang telah saya observasi. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.